Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan materi pelajaran IPS kelas 8, di mana pada saat ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan serta menyajikan data kronologi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dengan cermat. Baiklah, Ananda sekalian, kita mulai materi pelajaran kita kali ini. Di penjelajahan bangsa Barat ke seluruh dunia itu pertama kali dipicu oleh teori heliosentris yang ditemukan oleh Nicolaus Copernicus, seorang astronom, matematikawan, dan ekonom berkebangsaan Polandia, yang menyatakan bahwa bumi itu mengelilingi matahari dan menyatakan bahwa bentuk bumi itu adalah bulat dan tidak berujung. Nah, ini kemudian memicu bangsa Eropa pada waktu itu, khususnya Spanyol dan Portugal, untuk membentukkan teori ini. Ya, artinya mereka ingin membuktikan bahwa dunia itu bulat, ya. Dan mereka percaya bahwa ada banyak tempat yang bisa mereka datangi, ya, dalam upaya mencari wilayah-wilayah baru untuk memperoleh sumber rempah-rempah yang pada saat itu sangat sulit diperoleh Eropa dari Asia. Ya. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu Sultan Mahmud II, penguasa Turki, itu menjalankan politik perdagangan yang sangat menyulitkan pergerakan para pedagang Eropa ke Asia dan sebaliknya. Ya, artinya sebenarnya Eropa dan Asia sudah melakukan kontak dagang pada waktu itu, tapi melalui jalan darat, ya, belum melalui jalan laut. Kenapa demikian? Karena sebelum ada teori heliosentris, mereka mempercayai adanya teori yang disebut dengan geosentris, ya, di mana dalam teori geosentris disebutkan bahwa bumi itu datar, ya. Di ujung cakrawala, ya, di ufuk, ya, itu ujungnya adalah jurang, ya. Jadi mereka tidak berani untuk melakukan pelayaran, gitu ya, dan lebih banyak melakukan perdagangan melalui jalan darat. Nah, dengan bekal-bekal ilmu astronomi yang sudah berkembang serta pembuatan kapal-kapal dagang yang kokoh dilengkapi dengan alat navigasi modern pada waktu itu, dengan sudah ditemukannya kompas sebagai penunjuk arah, ya, sehingga dalam cuaca apapun arah perjalanan kapal itu mampu bergerak tanpa terhalang oleh penglihatan mereka, ya, ke berbagai tempat, ya. Nah, dimulailah kemudian penjelajahan bangsa Barat melalui jalur laut ini pada abad 15 yang dalam sejarah disebut dengan era penjelajahan samudra atau the Age of Discovery, ya. Nah, kegiatan penjelajahan bangsa Barat melalui jalur samudra ini semakin dikuatkan dengan motivasi 3G, ya, Gold, Glory, Gospel. Ya. Artinya gold ini adalah mencari kekayaan, kemudian kalau glory adalah mencari kejayaan bangsanya, lalu gospel adalah untuk semangat menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. Ya. Nah, dari latar belakang inilah kemudian bangsa-bangsa Eropa bisa mencapai Indonesia, ya, atau Nusantara, ya, yang tujuan utamanya adalah untuk mencari rempah-rempah, ya. Tapi kemudian berjalan dengan waktu, didukung oleh motivasi 3G tersebut, bangsa-bangsa Barat itu kemudian berkeinginan untuk menguasai wilayah-wilayah Nusantara dalam upaya memonopoli perdagangan,
ya. Nah, bangsa-bangsa Barat yang berhasil masuk ke Indonesia itu ada beberapa negara. Ya. Nah, yang pertama adalah bangsa Portugis atau Portugal, ya, yang masuk pertama kali ke Indonesia tahun 1511, yang ekspedisinya dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, ya, yang kemudian berhasil menguasai Malaka, ya, sebagai jalur perdagangan sibuk pada waktu itu, ya, termasuk juga menguasai Myanmar. Kemudian disusul oleh ekspedisi yang dipimpin oleh Antonio de Ebro dan Francisco Serrao pada tahun 1512 yang berhasil sampai ke Maluku dan menjalin hubungan dagang di Maluku. Ya, bahkan salah satu kerajaan di Maluku tersebut, yaitu Kerajaan Ternate, itu menjadi salah satu kongsi dagang terkuat bangsa Portugis. Ya. Namun bangsa Portugis ini akhirnya hampir satu abad memonopoli perdagangan di Nusantara, itu akhirnya pergi di Nusantara karena mereka berhasil dikalahkan oleh Belanda melalui VOC, ya, nanti kita bahas, ya, yang akhirnya membuat Portugis meninggalkan Nusantara. Lalu selanjutnya adalah bangsa Barat selanjutnya yang datang ke Indonesia adalah bangsa Spanyol. Ya, ini pertama kali datang pada tahun 1521 yang mencapai Maluku. Ekspedisi Spanyolnya itu dipimpin oleh seorang yang bernama Juan Sebastian del Cano, ya, yang kemudian menjalin hubungan dagang dengan Kerajaan Tidore. Ya. Nah, Kerajaan Tidore ini adalah salah satu pesaing dagang Kerajaan Ternate. Ya. Nah, Kerajaan Tidore yang pada waktu itu lebih banyak kalah dari Kerajaan Ternate karena didukung oleh Portugis, akhirnya merasa mendapatkan kekuatan baru setelah Spanyol datang, ya. Dan kemudian Tidore melakukan kerjasama hubungan dagang dengan Spanyol, dan ini menyebabkan persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku, ya, yang bahkan pada tahun 1527 terjadilah perang antara Kerajaan Ternate yang didukung Portugis dengan Kerajaan Tidore yang didukung oleh Spanyol. Ya, perang ini berlangsung 2 tahun, di mana akhirnya pada tahun 1529 disepakatilah satu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Saragossa. Ya, di mana salah satu hasilnya adalah bahwa Spanyol harus meninggalkan Maluku yang telah lebih dahulu menjalin kerjasama dengan Portugis, ya, atau dengan kata lain bahwa Portugis itu telah lebih dulu melakukan kegiatan perdagangan di Maluku. Ya, jadi Spanyol harus pergi, dan akhirnya Spanyol mendapatkan wilayah Filipina sebagai pusat kekuatan perdagangannya di Asia. Kemudian bangsa lain yang datang ke Indonesia adalah bangsa Inggris. Nah, bangsa Inggris ini pertama kali datang, ekspedisinya dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish, ya, yang kemudian berhasil mengekspor rempah-rempah dari Ternate dan membawa hasilnya itu melalui jalur Samudra Hindia. Ya. Inggris hampir 50 tahun melakukan kegiatan perdagangan di Nusantara, ya, walaupun tidak dalam sejarah tidak terlaporkan memonopoli perdagangan, tapi kegiatan perdagangan Inggris yang pada waktu itu dilakukan oleh Persekutuan Dagang Inggris yang disebut dengan EIC atau EIC, ya, singkatan dari East Indian Company, itu banyak memperoleh keuntungan dari perdagangan di Nusantara. Bahkan Kerajaan Banten mengizinkan Inggris untuk
apa istilahnya membangun kekuatan perdagangannya di Nusantara, ya, khususnya di wilayah Banten, yaitu di wilayah Sunda Kelapa sekarang, gitu ya. Nah, akhirnya Inggris pun meninggalkan Indonesia pada awal tahun 1600-an karena kalah bersaing dan didesak pergi oleh VOC, ya, atau perusahaan dagang Belanda pada waktu itu. Selanjutnya bangsa Eropa ya yang datang ke Indonesia adalah bangsa Belanda. Yang pertama kali datang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, ya, yang tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda pada tahun 1596. Nah, Belanda ini akhirnya menjadi bangsa Barat yang paling lama dan paling kuat menguasai Indonesia, gitu ya. Di mana Belanda memperkuat posisi perdagangannya di Nusantara dengan mendirikan VOC, singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau perusahaan atau perserikatan perusahaan-perusahaan dagang India Timur, ya, India Timur. Jadi pada waktu itu Nusantara disebut dengan India Timur, ya, karena kehidupan masyarakat Indonesia pada waktu itu dianggap hampir sama dengan wilayah India, ya, yang beragama Hindu, ya, makanya disebut dengan Oost-Indies atau India Timur, ya. Di mana VOC kemudian berdiri pada tahun 1602 dengan tujuan menghindari konflik persaingan antara sesama para pedagang Belanda pada waktu itu, ya. Sementara mereka pun harus bersaing dengan negara-negara lain seperti Inggris dan Portugis yang telah lebih lama melakukan perdagangan di wilayah Belanda, di wilayah Nusantara. Nah, ini salah satu strategi yang jitu pada waktu itu. Akhirnya para pedagang Belanda itu bersatu dalam satu organisasi yang kemudian memperkuat kekuasaan monopoli perdagangannya di Nusantara, ya. Nah, salah satu titik tolak kekuatan penguasaan VOC dalam mengawasi dan mengendalikan melalui perdagangan di Nusantara adalah VOC mendapat izin dari penguasa Banten pada waktu itu dan berhasil mendirikan loji atau pangkalan dagang di Sunda Kelapa, yang kelak wilayah Sunda Kelapa itu diberi nama Batavia, gitu ya, atau masyarakat di sana kemudian menyebutnya jadi Betawi, gitu ya. Nah, Batavia ini diambil dari salah satu ya istilahnya salah satu bangsa yang pernah berkuasa di Belanda, yaitu Batav, gitu ya. Nah, keberhasilan Belanda melalui VOC ini dalam menguasai Nusantara itu karena VOC melakukan politik adu domba atau divide impera terhadap para penguasa pribumi yang melemah kekuasaannya karena konflik di antara mereka, ya. Jadi pada waktu itu sudah banyak penguasa-penguasa pribumi, kerajaan-kerajaan yang menguasai berbagai wilayah di Nusantara, gitu ya. Namun mereka kan sering berkonflik dengan sesama bangsanya, ya. Nah, para penguasa itu kemudian meminta bantuan kepada VOC, ya, untuk membantu mereka menghadapi musuh yang menjadi pesaing kekuasaannya. Nah, ketika penguasa pribumi atau kerajaan yang didukung VOC itu menang, maka VOC akan meminta balas jasa berupa hak monopoli perdagangan, ya. Bahkan tidak sedikit VOC kemudian meminta penguasaan atas beberapa lahan atau daerah di wilayah kekuasaan penguasa atau kerajaan yang berhasil dimenangkan oleh VOC. Nah, wilayah-wilayah penguasaan itu kemudian dijadikan pangkalan-pangkalan dagang, bahkan didirikan benteng oleh VOC, ya.
Dan itu lambat laun banyak kerajaan-kerajaan yang tersebar di Nusantara ini mulai dikuasai oleh VOC. Nah, ketika kekuatan VOC ini semakin kuat, pemerintah kerajaan Belanda kemudian memberikan satu hak istimewa yang disebut dengan hak oktroy. Ya. Bahkan dinyatakan bahwa VOC merupakan perwakilan dari kerajaan Belanda untuk menguasai Nusantara. Ya. Jadi hak oktroy ini memberikan kekuatan kepada VOC dalam mewakili kerajaan Belanda menguasai Nusantara. Artinya VOC ini dianggap sebagai negara di dalam negara. Nah, jadi harap dipahami bahwa Indonesia dijajah atau Nusantara dijajah atau dikuasai itu bukan oleh pemerintah kerajaan Belanda, tapi pertama kali itu Nusantara itu dikuasai atau dijajah oleh organisasi perdagangan sebenarnya, yang kemudian pada perkembangan selanjutnya ya, akibat dari hak oktroy ini VOC bukan hanya kemudian menguasai kekuatan perdagangan, tapi juga kemudian mampu menguasai kekuatan-kekuatan politis ya dalam penguasaan wilayah-wilayah di Nusantara ini. Gitu ya. Seperti itu. Tapi kemudian VOC ini kemudian kelak bangkrut ya karena banyaknya dikorupsi oleh para pengurusnya, yang akhirnya penguasaan wilayah Nusantara ini kelak nanti akan dikuasai oleh kerajaan Belanda itu sendiri. Ya. Jadi demikian materi tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia atau ke Nusantara ini. Mudah-mudahan dapat disimak dengan baik. Jangan lupa silakan cari juga pengayaan-pengayaan materi dari berbagai sumber lainnya untuk semakin menambah pemahaman ya tentang materi kali ini. Nah, untuk selanjutnya Ananda silahkan melaksanakan evaluasi materi, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ya, yang pertama, uraikan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia berdasarkan urutan waktu kedatangannya. Kemudian, bagaimana Portugis, Spanyol, dan Inggris akhirnya mengakhiri kegiatan penguasaan atau perdagangannya di Nusantara. Dan yang ketiga, bagaimana VOC akhirnya mampu menguasai Nusantara baik dari segi perdagangan maupun politik. Ya. Demikian materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar serta menambah ilmu dan pengetahuan. Ya, ada satu nasihat dari Imam Syafi'i radhiyallahu an, ya, bahwa barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hayatnya. Demikian yang bisa disampaikan untuk materi pelajaran kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.